Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Zifam, NIM 171401113, kelas PGMI C. Saya di sini membuat video dalam rangka memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak. Saya di sini akan menceritakan tentang akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu seorang khalifah pertama dalam Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar, sedikit cerita tentang biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan ayah dari Aisyah, yaitu istri Rasulullah SAW. Beliau ini merupakan keturunan dari Bani Tamim dengan suku Quraisy. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini namanya itu sebenarnya bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi sebelum masuk Islam itu namanya yaitu Abdul Ka'bah, yang mana artinya itu hamba Ka'bah. Nah, setelah masuk Islam maka namanya dirubah oleh Rasulullah SAW dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya itu berkata dengan benar atau berkata dengan jujur. Itu merupakan nama yang diberi oleh Rasulullah setelah Abu Bakar itu membenarkan dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, sehingga ia dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Langsung saja kita akan menceritakan sebuah kisah dari seorang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sebelum menjadi khalifah atau bahkan sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq ini biasa mengunjungi rumah dari para janda dan memerahkan susu domba untuk mereka. Dan kemudian Abu Bakar ini juga beliau biasa mengunjungi rumah rumah anak yatim untuk memasak makanan bagi mereka. Singkat cerita, setelah kewafatan Rasulullah SAW terjadi perdebatan atau diskusi yang dengan tujuan siapa yang akan memimpin Islam setelah Rasulullah itu wafat. Nah, maka yang terpilih yaitu setelah perdebatan lama, yaitu yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasanya setelah pembaiatan dari Abu Bakar As-Siddiq ini, khalifah pertama setelah Rasulullah meninggal ini, beliau berpidato yang mana pada pidatonya itu berbunyi, "Hai saudara-saudara, kalian telah membaiat saya dengan khalifah atau kepala negara sebagai khalifah. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik daripada kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolong dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Tapi apabila saya berbuat kesalahan, maka nasihatilah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mentaati saya apabila saya berbuat maksiat pada Allah dan Rasulnya." Jadi pidato Abu Bakar ini merupakan pidato yang menunjukkan bahwasanya beliau ini merupakan suatu khalifah yang tidak pernah menganggap dirinya itu sebagai orang suci atau tidak perlu diagung-agungkan. Dapat disimpulkan bahwasanya beliau ini merupakan seorang yang sangat rendah diri, sangat rendah hati, sikap tawadu dengan ketidaksombongan yang beliau miliki. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, kan sebelumnya beliau ini sering memerahkan susu dombanya untuk dibagikan kepada janda-janda, terus memasakkan makanan bagi mereka anak-anak yang yatim. Nah, ada salah satu kisah inspiratif yang perlu kita semua jadikan tauladan ya, bahwasanya setelah dilantik itu, beliau kan sebelum dilantik sering membagikan susu perasan domba kepada seorang janda-janda dan memberi makan kepada anak-anak yatim. Nah, pada saat sesudah dilantiknya beliau Abu Bakar As-Siddiq, salah satu seorang janda berkata bahwasanya sekarang Abu Bakar sudah menjadi khalifah, maka sudah tidak akan ada lagi yang memerah susu kambing untuk kita. Nah,
perkataan seorang janda tersebut itu didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abu Bakar mendengar. Kemudian Abu Bakar itu berkata, "Sungguh aku akan tetap memurahkan susu domba untuk kalian, dan aku berharap posisi dan statusku saat ini tidak mengubah dari kebiasaan yang sebelumnya aku lakukan kepada kalian." Jadi di sini terlihat bahwasanya jabatan dari Abu Bakar As-Siddiq ini tidak mengubah kebiasaan yang sebelumnya ia lakukan kepada seorang janda dan anak yatim yang diberi makan oleh Abu Bakar sebelum menjadi khalifah. Itu tidak mengubah Abu Bakar untuk tidak mengasihani mereka lagi. Jadi terlihat sekali ya bahwasanya sikap Abu Bakar dari kerendahan hatinya ini bisa kita jadikan tauladan. Jadi kesimpulannya yaitu bahwasanya kita banyak dapat mendapatkan pelajaran dari kisah kerendahan hati dan kejujuran seorang khalifah pertama dalam Islam ini. Beliau ini memiliki sikap yang rendah hati. Beliau tidak mengubah kebiasaan yang sebelumnya ia lakukan dari sebelum menjadi khalifah dan setelah menjadi khalifah. Beliau tetap rendah hati, tawadhu, tidak sombong kepada siapapun. Beliau juga merupakan seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dan beliau juga merupakan seorang yang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka dari sini marilah kita semuanya agar bisa mencontoh dari sifat kerendahan hati seorang khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak berlaku sombong atau sifat buruk lainnya kepada orang lain. Mungkin hanya ini sedikit kisah dari Abu Bakar As-Siddiq tentang kerendahan hatinya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.